Oke, boleh Ella, dimulai aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Filsa dan Ibu Kori dan juga teman-teman yang lain. Jadi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau membahas terkait dengan analisis industri. Next slide. Sebelumnya kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Andi Muatfari. Yang kedua ada Julianda Jahid. Dan yang ketiga ada Masya Putri Basalama dan ada Siti Nurlaila. Next slide. Oke, baik langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian analisis industri. Analisis industri adalah proses yang melibatkan evaluasi kondisi keseluruhan dan prospek masa depan suatu industri tertentu. Nah, analisis industri memberikan wawasan penting untuk perencanaan strategis dan keputusan investasi. Analisis industri memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai faktor yang memengaruhi daya tarik, persaingan, dan potensi keuntungan suatu industri. Next slide. Nah, muncul pertanyaan nih, mengapa perlu analisis industri? Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu penilaian investor, daya saing, dan posisi perusahaan. Nah, penilaian di sini adalah analisis industri membantu perusahaan memahami kondisi pasar dan menilai kelayakan bisnis sebelum mengambil keputusan strategis. Adapun investor adalah eh, investor membutuhkan analisis industri untuk menilai potensi pertumbuhan dan risiko dalam suatu sektor sebelum menanamkan modal. Yang ketiga yaitu daya saing. Dengan memahami struktur industri, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk bersaing di pasar. Yang keempat yaitu posisi perusahaan. Nah, analisis industri membantu perusahaan mengetahui di mana posisinya dibandingkan dengan kompetitor dan bagaimana cara meningkatkan keunggulan dari kompetitifnya. Next slide. Nah, selanjutnya adalah elemen-elemen dalam analisis industri. Yang pertama yaitu gambaran masa depan. Elemen ini membahas tren dan prospek industri di masa depan. Dalam analisis industri, penting untuk memahami tren dan perkembangan industri di masa depan.
Ini mencakup mulai dari teknologi, regulasi pemerintah, serta perubahan preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi suatu bisnis. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Eh, Kenapa analisis pesaing masuk dalam elemen-elemen analisis industri? Karena mengidentifikasi dan mengevaluasi pesaing di pasar. Menganalisis pesaing membantu perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan kompetitor di pasar. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan mulai dari strategi, produk, harga, dan layanan pesaing. Yang ketiga yaitu model 5 kekuatan Porter. Karena digunakan untuk memahami daya tarik dan persaingan dalam industri. Model ini membantu mengevaluasi tingkat persaingan dalam industri melalui 5 faktor utama, yaitu misalnya antara ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli juga termasuk ke dalamnya. Yang keempat juga ada ancaman produk atau jasa pengganti dan intensitas persaingan antar perusahaan yang sudah ada. Next slide. Yang keempat yaitu adalah Competitive Profile Matrix atau CPM. Nah, ini membantu membandingkan daya saing bisnis dengan pesaing yang lain. Alat ini juga digunakan untuk membandingkan daya saing dengan para kompetitor utama. Nah, faktor-faktor yang dibandingkan bisa berupa mulai dari produk, strategi pemasaran, layanan pelanggan, dan aspek-aspek lainnya. Yang kelima yaitu analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Ini membantu perusahaan memahami posisi bisnisnya. Nah, dengan SWOT, perusahaan itu dapat mengidentifikasi strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, nah, serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Yang keenam yaitu segmentasi pasar, karena dalam elemen ini membahas bagaimana pasar dibagi berdasarkan karakteristik konsumen. Bisa juga digunakan untuk menentukan bagaimana pasar dibagi berdasarkan demografi, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Nah, dengan segmentasi pasar ini yang tepat tentunya, perusahaan dapat menargetkan pelanggan yang lebih spesifik dan efektif. Yang terakhir yaitu ramalan industri pasar. Eh, Dalam elemen ini, perusahaan harus memprediksi tren industri dan permintaan pasar untuk menyesuaikan strategi bisnisnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan analisis industri dalam melakukan analisis bisnis. Yang pertama, untuk melakukan analisis industri, yaitu identifikasi industri yang akan dianalisis. Jadi, sebelum kita melakukan analisis industri dalam menganalisis bisnis kita harus tahu nih, bisnis kita itu masuk ke industri bagian apa, misal industri F&B, perfilman, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu industri mana yang cocok dan sesuai untuk kita analisis industri tersebut. Lalu yang kedua, ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini mengumpulkan data-data terkait tren, pasar, pesaing, dan faktor eksternal yang digunakan untuk menganalisis industri di tahap-tahap selanjutnya. Lalu tahap yang ketiga, yaitu analisis struktur industri. Analisis struktur industri itu bisa digunakan, maksudnya bisa menggunakan Porter Five Force. Porter Five Force itu adalah eh, kerangka kerja yang digunakan, halo, Ya, El. sorry, ini nge-lag gak ya? Enggak. Enggak, oke, maaf. Soalnya ini tadi eh, nge-freeze. Oke, ulang untuk analisis struktur industri. Analisis struktur industri itu bisa menggunakan Porter Five Force, seperti yang tadi udah dijelaskan oleh rekan saya Fahri. Porter Five Force itu adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis kekuatan industri dan persaingan bisnis. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh Michael Porter, yaitu seorang profesor Harvard Business School pada tahun 1979.
Porter Five Force ini biasa dikenal juga dengan 5 kekuatan Porter dalam bahasa Indonesia yang di mana elemen-elemennya yaitu persaingan dengan kompetitor, ancaman masuknya pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan daya tawar pemasok, dan kekuatan daya tawar konsumen. Lalu selanjutnya ada evaluasi pesaing. Evaluasi pesaing ini dari data yang sudah dikumpulkan pada tahap yang kedua, kita perlu mengadakan evaluasi pesaing dan posisi bisnis dalam pasar. Jadi setelah kita mengumpulkan data terkait pesaing untuk bisnis kita tuh harus mengevaluasi pesaing kita itu kayak gimana kelebihan dan kelemahannya. Terus juga kalau misalnya kita masuk ke dalam industri bisnis tersebut, apakah posisi bisnis kita itu berada di posisi teratas atau mungkin termasuk yang lemah di industri tersebut. Nah, itu ada di tahap yang keempat. Lalu tahap yang kelima ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT itu digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis kita. Lalu yang keenam, ada segmentasi pasar yang digunakan untuk menentukan target pelanggan kita. Lalu yang ketujuh, ada peramalan pasar yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan tren masa depan. Jadi pengumpulan data yang kita lakukan di tahap kedua itu digunakan untuk dianalisis ataupun evaluasi untuk yang tahap 4, 5, 6, dan 7. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan analisis, evaluasi, segmentasi, dan juga peramalan pasar, selanjutnya kita lanjut ke tahap akhir, yaitu penyusunan strategi bisnis berdasarkan hasil analisis industri yang sudah kita lakukan. Baik, untuk selanjutnya itu kita bakal ngebahas tentang model analisis industri. Sebenarnya tadi udah banyak di-mention tentang model analisisnya seperti apa aja. Nah, ini yang pertama ada competitive forces models, atau bisa dibilang kayak Porter's Five Forces yang sudah tadi sempat dibahas sama Ella dan juga Fahri. Ini tuh merupakan model analisis industri yang bertujuan untuk mencari tahu bagaimana kemampuan sebuah bisnis untuk berkompetisi dengan bisnis yang lainnya. Nanti apa namanya bagian-bagiannya apa kita akan bahas setelah ini. Lalu selanjutnya adalah Broad Factors Analysis atau FASTO yang merupakan model analisis industri yang bertujuan untuk mengetahui faktor eksternal apa aja yang dapat mempengaruhi bisnis. Dan yang terakhir ada SWOT Analysis yang merupakan model analisis industri yang bertujuan untuk memahami bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis dari bisnis yang sudah ada. Baik. Nah, untuk yang pertama kita bakal ngebahas tentang framework dari Porter's Five Forces dulu. Di sini kita masuk ke yang pertama, threat of new entrants atau ancaman dari bisnis baru gitu ya. Ancaman dari pendatang-pendatang baru. Nah, ini itu sebenarnya bisa berefek pada uh, dua oknum ya. Yang pertama, oknum yang punya sudah bisnis lama sama oknum dari bisnis baru. Nah, untuk oknum dari bisnis lama sendiri, itu mungkin tantangannya adalah gimana caranya mereka untuk tetap bisa sustain di antara pendatang-pendatang baru gitu kan. Karena dengan adanya pendatang baru, itu bisa ngurangin laba yang potensial dari bisnis yang sudah ada gitu kan. Nah, untuk pendatang baru sendiri, sebenarnya mereka harusnya lebih merasakan keuntungan karena sebagai pendatang baru mereka lebih kayak nothing tulus, nggak punya hal-hal yang apa sih namanya yang perlu diperhatikan lagi. Mereka nggak perlu bikin strategi gimana caranya untuk bisa sustain karena untuk pendatang baru mereka tuh mikirnya lebih ke gimana caranya produk gue bisa dikenal sama orang. Gimana caranya produk gue bisa mengalahkan em, produk yang sudah ada sebelumnya, bisnis yang sudah ada sebelumnya. Tapi tetap ada hambatannya bagi pendatang. Yang pertama itu barriers to entry. Jadi pasti masih ada barrier untuk mereka masuk ke dalam. Ya mungkin tadi seperti kepercayaan customer kepada mereka, terus juga produk yang sebelumnya udah ada itu pasti jadi barrier untuk mereka.
Yang kedua, economic of scale atau skala ekonomi. Yang ketiga adalah brand loyalty. Brand loyalty seperti yang tadi dibahas, kalau misalnya mereka mau masuk ke dalam, mereka harus cari kepercayaan dari customer dulu. Jadi mereka belum ada brand loyalty, dan biasanya kalau bisnis lama itu sudah punya orang-orang yang akan repeat order. Mereka akan lebih memilih apa sih namanya produk lama tersebut dibanding produk baru. Lalu kebutuhan dari pemerintahan, terus experience yang kumulatif, dan juga kebijakan pemerintah itu yang perlu diperhatikan. Dan akses untuk channel distribusinya, nanti mereka harus cari cara untuk ngedistribusiin produk mereka dan juga switching cost. Yang kedua adalah bargaining power of buyers atau kemampuan tawar-menawar dari pembeli. Nah, kemampuan tawar-menawar dari pembeli ini itu lebih ke uh, seberapa murah harga yang bisa kita tawarkan. Karena pembeli itu punya kemampuan untuk memilih produknya. Dan pembeli itu punya kemampuan untuk mencari produk yang lebih murah. Kalau misalnya mereka, jadi tuh pembeli itu ada dua tipe. Yang pertama tipe yang loyal terhadap produk, sebuah produk atau sebuah bisnis, sama tipe yang mereka itu lebih memilih newcomers yang bisa ngasih harga lebih murah. Nah, ini masuk ke salah satu tantangan bagi para pembisnis. Nah, apa aja sih yang jadi aspek kenapa ini jadi tantangan? Yang pertama, number of customer. Jadi, kalau misalnya bisnis lama itu pasti udah punya customer yang lebih banyak dibandingkan pembisnis baru. Size of each customer order ini berhubungannya tadi dengan kemampuan para pembeli untuk memesan seberapa banyak produk yang akan mereka beli dari suatu bisnis. Differences between competitors, jadi masing-masing competitors pasti punya perbedaannya masing-masing, dan itu harus kita head to head tuh, kayak misalnya skincare ini punya kemampuan untuk mencerahkan. Nah, skincare yang ini juga punya kemampuan untuk mencerahkan, tapi dia ada kandungan lainnya, misalnya ditambahin kandungan niacinamide. Nah, biasanya kan kalau kayak gitu kita tetap harus gimana ya caranya gue bisa biar barang gue tuh lebih bagus, lebih kelihatan bagus dibandingkan barang yang baru datang ini yang punya kandungan lebih gitu. Terus price sensitivity ini berhubungan dengan harga tadi, sebagaimana pembeli memikirkan nih harganya lebih murah yang mana, harganya lebih worth it yang mana. Terus buyer's ability to substitute, kemampuan pembeli untuk berganti pihak itu seperti yang tadi. Kalau misalnya mereka ngerasa oh yang ini lebih murah dan lebih worth it, mereka akan pindah dari produk yang lama ke produk yang baru gitu. Terus buyers information availability, di mana pembeli itu harus sekarang lebih mudah memiliki informasi terhadap produk-produk baru, dan juga mereka bisa nih research lebih tentang ini produk itu kayak gimana sih, termasuk untuk produk yang lama. Nah, lanjut ke bargaining power of supplies. Nah, bargaining power of supplies ini kemampuan tawar-menawar dari supplier atau pemasok. Kenapa ini bisa jadi salah satu ancaman juga? Bukan ancaman sih, tapi lebih ke faktor yang perlu diperhatikan. Karena ini berhubungan dengan tadi bargaining power of buyers, di mana harganya kalau bisa lebih ditekan ke bawah sehingga lebih menarik kepada para customer. Nah, kalau misalnya kita bisa mendapatkan supplier yang lebih murah, otomatis harga barang yang kita jual pun harusnya bisa lebih murah. Apalagi kalau misalnya kita bisa dapat supplier dengan harga yang lebih murah, tapi kualitasnya sangat amat worth it untuk dipertahankan. Nah, ini menjadi salah satu aspek pertimbangan kita untuk bisa nurunin harga atau memberikan promo dan diskon kepada para customer. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama ada number and size of supplier, sama kayak pembeli, supaya juga perlu diperhatikan seberapa banyaknya dan juga seberapa besar pemasok tersebut di bisnis kita. Lalu uniqueness of each supplier product, jadi masing-masing produk dari supplier tersebut juga pasti punya keunikannya masing-masing. Dan juga Vocal's company ability to substitute. Jadi ada kemungkinan para pemasok ini
punya kemampuan, ada kemungkinan para pemasok ini untuk berganti pihak. Jadi harusnya yang biasanya mereka jadi pemasok kita, tapi karena ada newcomers baru nih yang lebih meyakinkan dan menjanjikan bagi mereka, itu justru malah kayak, kayaknya gue lebih better sama ini deh. Nah, untuk yang pembisnis lama, itu gimana caranya mereka untuk menjaga hubungan tersebut dengan supplier. Terus masuk ke trade of substitute products. Nah, ini sebenarnya semuanya itu sangat amat berkaitan. Nah, untuk trade of substitute products ini ancaman untuk pergantian produk. Ini berhubungan dengan power of buyers ya, karena ancaman ini adalah kalau misalnya ada barang yang sama atau dalam industri yang sama, contoh kecilnya seperti skincare nih. Nah, itu ada kemungkinan pembeli untuk saling mengganti-ganti nih kayak gue cocokan yang ini, kayaknya gue cocokan yang ini, kayaknya cocokan yang ini, terus yang ini lebih murah, yang ini lebih banyak promonya, kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu ancaman banget nih untuk para pebisnis, gimana caranya mereka untuk mempertahankan pembeli untuk stay di produknya mereka. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah rivalry among existing competitors atau persaingan dengan kompetitor yang sudah ada. Apa aja yang perlu diperhatikan yaitu number of competitors, diversity of competitors atau perbedaan, industry concentration, konsentrasi industrinya di mana, industry growth atau pertumbuhan industrinya di mana, quality differences atau perbedaan kualitas, brand loyalty, barrier to exit sama switching cost. Boleh next slide. Nah, yang kedua adalah pestle analysis. Sebenarnya kalau misalnya kita coba cari dari artikel-artikel tentang analisis industri, itu biasanya PSC doang atau Political, Economic, Sociological, dan Technological. Tapi untuk sekarang itu kita tambahin dua aspek lain lagi, karena mereka juga sudah sama-sama penting untuk diperhatikan. Nah, untuk pestle ini yang pertama adalah political atau faktor eksternal yang dipengaruhi oleh politik atau pemerintah. Nah, ini tuh contohnya bisa jadi kayak kebijakan fiskal yang ada pada negara tersebut, atau apakah negara tersebut memiliki peperangan, dan yang udah pasti banget itu pajak, karena pajak itu berhubungannya dengan keputusan pemerintah. Terus yang kedua adalah ekonomik atau faktor eksternal yang dipengaruhi oleh ekonomi. Nah, ini bisa kita lihat dari gimana sih produk domestik brutonya, terus bagaimana inflasi yang sedang terjadi dalam kegiatan ekonomi ini, terus pasar jenuhnya seperti apa, dan juga seberapa tinggi sih bunga untuk pinjaman sebuah bisnis. Nah, yang ketiga adalah sociological atau sosial, external forces, faktor eksternal yang dipengaruhi oleh dinamika sosial. Kalau ini fokusnya lebih ke kayak faktor kultural, kayak biasanya kan masing-masing daerah tuh punya kulturalnya berbeda-beda. Nah, itu perlu kita perhatikan apakah bisnis itu masuk ke dalam uh, faktor dari kultur di sosial itu, terus gaya hidup dan agama juga norma yang berjalan pada daerah tersebut. Yang keempat ada technological atau teknologi merupakan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh teknologi. Nah, karena sekarang kita apa-apa udah serba teknologi ya, makin berasa. Jadi perlu diperhatikan juga nih di sebuah daerah tersebut, apakah infrastrukturnya sudah memadai atau tren teknologinya seperti apa. Terus apakah untuk akses teknologi yang kita gunakan dari bisnis ini sudah bisa digunakan di daerah tersebut. Dan juga seberapa expertnya daerah tersebut untuk menggunakan teknologi ini. Yang kelima adalah legal atau faktor eksternal yang dipengaruhi oleh sebuah hukum. Nah, kalau ini mungkin kita bisa melihat ke matkul apa ya? Kita ke matkulnya Bu Filzah juga. Iya, yang ngebahas tentang apa sih namanya nanti yuridis. Itu nanti kayak misalnya kayak badan usaha dan juga hubungannya dengan badan hukum atau perizinan lah ya. Nah, ini faktor eksternalnya bisa dibilang kayak perizinan. Kalau di Indonesia tuh perizinannya kan ketat banget ya.
pasti perlu ada sertifikasi, terus nanti yang perizinan ini, perizinan ini, perizinan ini. Nah, itu tuh banyak di Indonesia dan perlu diperhatikan lagi. Kalau misalnya kita mau buat bisnis, perizinan apa sih yang perlu kita perhatikan dan perizinan apa yang perlu kita buat sehingga bisnis kita bisa berjalan dengan lancar. Terus hukum terhadap bisnis tersebut, apakah bisnis tersebut dapat diterima dari di hukum negara tersebut atau enggak. Terus regulasi dan juga bentuk upahnya seperti apa. Dan yang terakhir, environmental atau faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sekarang itu sudah banyak perusahaan yang melek akan lingkungan ya, kayak mereka bikin produk dari hasil recycle, reduce recycle, terus atau perusahaan-perusahaan yang memikirkan kalau misalnya apakah ini produk yang akan mencemarkan lingkungan, apakah produk yang apa sih namanya bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjaga lingkungan. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh perlu diperhatikan lagi karena ya kalau bukan kita yang jaga lingkungan siapa lagi? Dari next slide. Nah, untuk selanjutnya adalah SWOT analisis. Ini mungkin analisis yang paling familiar ya sama kita, di mana ada strength, opportunities, weakness, dan juga threat. Nah, ini bisa kita perhatikan nih dari bisnis kita punya kemampuan apa, terus kita punya peluang apa yang bisa bisa bikin kita jadi salah satu pilihan dari para customer. Lalu apa kelemahan kita dan juga apa ancaman yang akan kita temuin. Ini nggak cuman untuk kita sebagai pemilik bisnis, tapi untuk para investor juga perlu banget untuk bikin SWOT. Jadi mereka bisa nilai nih, apakah ini bisnis worth it untuk mereka invest atau enggak. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada implementasi analisis industri. Nah, setelah kita menganalisis industri pada pesaing pasar, selanjutnya itu tahap di mana kita melakukan analisis tersebut ke dalam strategi bisnis agar suatu perusahaan itu dapat bertahan dan berkembang di persaingan. Nah, melalui analisis industri juga perusahaan dapat mengidentifikasi tren pasar, persaingan, serta peluang dan ancaman yang akan ada di kemudian hari. Nah, dengan informasi ini, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat, seperti strategi harga murah, diferensi produk, atau fokus pada segmen pasar tertentu. Nah, kemudian apa sih manfaat dari pengimplementasian analisis ini? Manfaatnya itu ada banyak sekali. Di antaranya itu dapat membantu bisnis memahami kondisi pasar, lalu dapat membantu bisnis memperkirakan permintaan dan penawaran, dapat membantu bisnis memperkirakan keuntungan finansial, membantu bisnis memahami dinamika persaingan, di mana di dalam suatu industri itu banyak yang namanya permasalahan dinamika persaingan. Kemudian dapat membantu pelaku bisnis juga mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengungguli kompetitornya. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu ada hal apa aja sih yang dapat dilakukan pada pengimplementasian analis industri. Nah, analis industri itu sendiri ibarat melihat medan perang, yang mana sebelum kamu masuk ke dalamnya. Jadi, kalau mau menjalankan bisnis, kamu harus tahu kondisi industri tempat bisnismu berada. Nah, dalam implementasi analisis industri itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada pengimplementasian analisis industri ini, yaitu eh, yang pertama ada mengevaluasi kondisi industri saat ini. Nah, melihat bagaimana keadaan industri sekarang, apakah lagi berkembang atau justru menurun. Misalnya itu ada industri fashion sustainable yang lagi naik nih karena banyak orang peduli lingkungannya. Nah, kemudian itu ada mengevaluasi target pasar. Nah, siapa aja sih yang bakal beli produk atau jasa kita? Apakah anak muda, ibu rumah tangga, atau pekerja kantoran? Nah, ini penting banget biar strategi pemasaran itu tepat pada konsumen yang kita tuju atau yang kita sasar. Nah, kemudian itu ada mengevaluasi kekuatan pembeli. Nah, seberapa besar pengaruh pelanggan dalam menentukan harga atau kualitas produk. Kalau pelanggan punya banyak pilihan, nah mereka juga bisa lebih menekankan harganya. Kemudian itu ada mengevaluasi kekuatan penawaran produk. Ini seberapa besar pengaruh supplier dalam menentukan harga bahan baku.
kalau supplier sedikit, mereka juga bisa naikin harga sesuka hati. Nah, kemudian itu ada mengevaluasi kekuatan penawaran pembeli. Ini mirip juga sama kekuatan pembeli, tapi lebih ke apakah mereka bisa menawarkan atau tidak. Misalnya di industri fashion high end, nah pelanggan jarang bisa menawarkan harga. Kemudian itu ada mengevaluasi ancaman pendatang baru. Nah, apakah industri ini gampang dimasuki pemain baru? Kalau misalnya gampang, maka persaingan bisa makin ketat nih. Nah, kalau misalnya misalnya itu contohnya seperti bisnis clothing brand sekarang makin banyak karena modal awalnya relatif kecil. Nah, mungkin di situ maka persaingan itu bisa semakin ketat. Kemudian itu ada mengevaluasi ancaman produk pengganti. Nah, apakah ada produk lain yang bisa menggantikan produk kita? Contohnya ojek online. Nah, ojek online ini bisa jadi ancaman buat taksi konvensional, yang mana ini tuh adalah ancaman produk pengganti. Kemudian yang terakhir itu ada mengevaluasi persaingan di antara perusahaan yang telah ada. Nah, seberapa ketat persaingan di industri ini? Misalnya di dunia fashion, fast fashion, brand-brand besar seperti H&M dan Zara saling bersaing dengan produk dan harga yang mungkin sedikit mirip. Nah, itu juga bisa menjadi eh, evaluasi implementasi analisis industri dalam persaingan di antara perusahaan yang telah ada. Nah, dengan memahami dan menelaah semua faktor yang ini, kita juga bisa bikin strategi bisnis yang lebih matang dan siap bersaing di industri yang kita pilih. Di next slide, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, udah sampai di penghujung paparan presentasi kami. Terakhir, kita ada studi kasus untuk analisis industri. Kita memakai brand Netflix, di mana Netflix adalah layanan streaming berbasis langganan yang memungkinkan pelanggannya menonton berbagai acara TV, film, dokumenter, dan bentuk hiburan lainnya sesuai permintaan konsumen. Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings and Mark Randolph di Scotts Valley, California. Netflix dimulai sebagai layanan penyewaan DVD melalui pos, tetapi pada tahun 2007 telah beralih menjadi platform streaming yang merevolusi cara orang mengkonsumsi media. Saat ini, Netflix menawarkan 10.000 judul konten, termasuk produksi asli yang dikenal sebagai Netflix Original. Platform ini juga dapat diakses di berbagai perangkat TV seperti TV pintar, komputer, ponsel pintar, dan konsol game, sehingga memudahkan pelanggan untuk menonton acara dan film favorit mereka kapan saja, di mana saja, selama mereka memiliki koneksi internet atau mengunduh media terlebih dahulu. Nah, Netflix ini tuh termasuk salah satu contoh implementasi analisis industri yang sukses, di mana Netflix ini merupakan termasuk dalam industri media dan juga hiburan. Karena awalnya Netflix itu hanya menawarkan layanan penyewaan DVD, tapi setelah melakukan analisis industri dan melihat pergeseran konsumen ke platform digital, khususnya dalam media dan juga hiburan, Netflix menjadi beralih ke layanan streaming. Dan dengan inovasi ini, Netflix akhirnya bisa menjadi pemimpin industri hiburan digital global. Next. Oke, ini kita ada daftar pustaka dari materi yang kita paparkan hari ini. Sekian, terima kasih dari kelompok kami untuk pemaparannya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Kami buka 4 pertanyaan. Silakan raise hand, lalu setelah dipersilakan, silakan untuk memberitahukan pertanyaannya. Oke, boleh Yeni untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparan materinya.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Yeni Esti Purwati Manurung. Saya mau bertanya nih. Nah, dari pemaparan materi kalian ini kan ini untuk membuktikan nih kalau analisis industri itu tuh sangat penting untuk dilakukan karena dengan dilakukannya analisis industri ini kita dapat memberikan wawasan penting untuk perencanaan strategi dan keputusan investasi. Nah, ini juga belum ada tadi sempat kalian bahas. Dari pentingnya menganalisis industri ini tentu pasti ada tantangan kan dalam melakukannya. Nah, aku mau tahu dong, apa sih tantangan yang sering dialamin oleh orang atau penganalisis ini saat menganalisis industri dan bagaimana cara dia eh, mengatasi tantangan tersebut. Itu aja. Apakah sudah jelas, Ella? Oke, udah jelas ya ini. Tapi untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya. Eh, Oke. Boleh, Arum, dipersilakan untuk pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arum Nur Anggraini. Saya izin bertanya, untuk tadi dijelaskan ada 3 model yang digunakan untuk analisis industri. Nah, apakah eh, cukup menggunakan satu model atau bisa mengkombinasi dari beberapa model untuk analisis industri itu? Kalau bisa, itu tahapannya langsung dilakukan secara bersamaan atau eh, bertahap. Misalnya tahun ini cuman yang porter atau terus nanti eh, berikutnya baru yang SWOT gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Arum atas pertanyaannya. Ditampung dulu ya untuk pertanyaannya. Boleh deh ya pertanyaannya, silahkan. Perkenalkan nama saya Dia Permatasari 4 dari Nah, sebelumnya kan roti boy ini nih kayak udah ada di pasar duluan daripada roti O kan. Tapi kayak kenapa sekarang roti O ini bahkan lebih banyak outletnya daripada roti boy. Bahkan untuk menu dan harganya itu hampir mirip-mirip sama. Nah, dengan adanya pesaing yang lebih gimana? Lebih banyak apa? Lebih banyak dikenal daripada roti boy. Kok bisa sih roti boy sampai sekarang tuh tetap eksis gitu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dea pertanyaannya. Selanjutnya Akma, boleh silakan pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Mungkin izin nambah pertanyaan dari Arum ya. Tadi kan Arum nanyain ada 3 model dan juga habis itu kira-kira itu bisa dipakai 2 model atau kayak langsung ketiga ya gitu. Dari saya sendiri pengen nanya kalau misalnya di antara model-model tersebut apakah kayak ada spesifikasi khusus untuk industri tertentu gitu. Jadi kayak kalau misalnya pakai model ini tuh lebih cocoknya buat industri di bidang F&B atau kayak gimana gitu. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Akna, Dea, Arum, dan juga Yeni atas pertanyaannya. Selanjutnya kelompok kami akan berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan kalian. Mohon ditunggu ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yeni tadi. Pertanyaannya kan kurang lebih adalah tantangan yang sering dihadapi ya seorang yang menganalisis industri dan cara mengatasinya. Kurang lebih seperti itu ya. Yeni. Nah, kalau untuk contoh tantangan yang mungkin biasanya dihadapi oleh eh, orang yang menganalisis industri gitu adalah mungkin yang cukup eh, kita familiar lah, mulai dari perubahan tren yang cepat. Nah, industri ini kan terus berkembang. Nah, setiap eh, waktu itu pasti ada tren-tren yang berubah akibat inovasi atau teknologi yang baru gitu. Ada regulasi yang baru atau perubahan preferensi konsumen. Nah, mungkin untuk cara mengatasi apabila seorang analisis ini untuk eh, menghadapi perubahan tren yang cepat itu bisa dilakukan dengan pemantauan pasar secara berkala atau bisa juga dengan ikuti berita industri tidak kudet atau eh, mengikuti tren lah. Eh, dan juga bisa menggunakan metode peramalan tren atau prediksi tren. Seperti kita tahu kan industri-industri beberapa mereka tuh punya tim yang ibaratnya memprediksi lah tren-tren yang akan muncul ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Mau izin nambahin boleh nggak? Boleh, Gimana dari silakan Yeni? aja. Oke, izin nambahin tadi buat pertanyaannya ini. Salah satu hambatannya itu karena analisis kan kita butuh data ya. Jadi mungkin hambatannya adalah data. Gimana pinter-pinter kita untuk nyari data dari analisis yang kita lakuin. Dan kalau sekarang dipermudah karena ada Google, ada ChatGPT, jadi banyak yang bisa kita lakukan lah ya, lebih dipermudah lagi untuk cari data, cari research, dan apa sih namanya informasi yang kita butuhkan. Tapi kalau kalau mungkin yang sebelum-sebelumnya nih, sebelum teknologi udah maju gitu, itu cukup sulit untuk kita nyari data, apalagi kalau misalnya datanya perlu spesifik ke dalam satu perusahaan. Makanya sebenarnya dari analisis-analisis tadi, itu bentukannya cukup umum, tidak perlu spesifik kayak untuk investor ya, nggak perlu yang spesifik banget. Cuman kalau untuk pemilik bisnis, karena mungkin dia pemilik bisnis, jadi lebih punya data yang lebih konkret untuk melakukan analisis tadi. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih juga Aca sama Fahri. Ya, selanjutnya mau izin jawab buat Arum. Tadi tuh pertanyaannya dari 3 model analisis tadi, apakah perlu apa sih namanya? Apakah bisa ada kombinasi model atau apakah perlu bisa digunakan semua atau cuma salah satu aja? Kayak gitu ya, Rum, ya, kurang lebih. Ya, benar, Cak. Oke, sebenarnya untuk jawabannya itu, kalau kombinasi model itu bisa digunakan. Jadi kayak misalnya nih dalam suatu analisis kita mau melakukan 3 analisis model tersebut, itu bisa aja karena tergantung seberapa dalam kamu mau melakukan analisis terhadap bisnis ini. Misalnya kamu jadi investor atau apa sih namanya, jadi pemilik bisnis gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya kamu mau melakukan salah satunya aja itu juga nggak apa-apa karena tadi balik lagi tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalnya kayak tadi nih Netflix itu kan mereka bikin pengembangan ya dari tadinya cuma peminjaman DVD, jadi akhirnya mereka bikin suatu apa namanya platform untuk streaming. Nah itu kan sebenarnya yang perlu diperhatikan dari vesselnya ya. Apakah platform streaming ini bisa diterima di lingkungan? Apakah platform streaming ini dapat mengganggu environmental di sekitar kamu? Terus apakah platform streaming ini bisa diterima oleh hukum dari negara-negara yang akan dijadikan target, kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya urutannya tuh kayak apa sih yang perlu apa namanya yang perlu diperhatikan ini personal opinion ya, jadi opini pribadi. Kalau menurut aku yang pertama itu kita melakukan PESTEL dulu. Jadi kita melihat
faktor eksternal nih yang dapat mempengaruhi bisnis kita secara keseluruhan. Kayak gitu. Jadi kita bisa paham tren besarnya kayak gimana, regulasinya kayak gimana, ekonomi, teknologi, dan juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi bisnis kita. Terus yang kedua baru kita lakukan Porter Five Forces. Jadi setelah kita lihat nih faktor-faktor eksternalnya, kita lihat juga gimana caranya bisnis kita dapat berkompetisi dengan adanya faktor eksternal tersebut dan juga adanya bisnis yang sudah ada. Nah, habis itu selanjutnya ke SWOT. Nah, SWOT, jadi kalau misalnya kita udah dapat data-data tadi, kita masukin nih, kita bisa lihat kan jadinya, oh kemampuan kita tuh di mana, peluang kita tuh di mana, terus kelemahan kita tuh di mana, dan ancaman kita tuh di mana. Kayak gitu, Arum. Kasih aja. Oke, sama-sama. Oke, mau nambahin sedikit juga dari pertanyaannya Arum tadi untuk model-model analisis industri itu juga mungkin kalau dibilang harus ada yang wajib satu itu yang Porter Five Force karena Porter Five Force itu tadi udah dijelasin dan itu masuk ke dalam tahapan untuk melakukan analisis industri di mana Porter Five Force itu adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis kekuatan industri dan persaingan bisnis. Jadi ibaratnya analisis itu tuh spesifikasinya untuk analisis industri gitu. Mungkin itu yang kayak wajib. Sedangkan kalau yang PESTEL dan juga SWOT itu pelengkap. Jadi kalau misalnya ada dilakukan itu mereka jadi kayak perfect gitu. Gitu. Semoga menjawab Arum. Selanjutnya mau jawab pertanyaannya Akna terkait di antara ketiga model yang tadi, apakah ada spesifikasi tertentu, misalnya SWOT khusus untuk F&B gitu, misal kayak gitu. Benar kayak gitu, Akna, pertanyaannya? Mungkin lebih cocok gitu sih, bukan Oh, harus gitu. Iya. oke. Nah, kalau misalnya dari yang kita paparin tadi terkait tiga modelnya, itu tuh eh, balik lagi ke yang penjelasan untuk yang Arum, mungkin kalau untuk spesifikasi analisis industri, itu tuh emang eh, punyanya atau makanannya dari si eh, Porter Five Force. Jadi khusus untuk analisis industri itu eh, analisisnya kerangka kerjanya itu untuk Porter Five Force. Sedangkan kalau misalnya Pestel dan juga SWOT itu lebih ke umum. Jadi untuk analisis-analisis lain selain analisis industri itu juga bisa menggunakan eh, Pestel Five Force sama SWOT gitu. Apakah menjawab, Akna? Jawab ya, La. Syukran. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, izin jawab buat Dea. Tapi sebelumnya boleh diulang dulu nggak pertanyaannya, Dea? Jadi kedengaran nggak soalnya? Benar. Jadi pertanyaan tuh kayak lebih ke contoh kasus dulu ya. Nah, jadi kan di Indonesia tuh ada yang namanya roti boy kan. Itu kan roti boy yang dari Malaysia be- terus udah bisa jual juga di Indonesia. Nah, ternyata selama dia usaha di sini nggak lama di tengah jalan tuh dia ada pesaing baru yang itu namanya roti O, punyanya Dedi Herlino. Nah, ternyata nih di roti O sama roti boy ini punya banyak kesamaan, bahkan dalam bentuk harga, terus beberapa menunya juga hampir mirip sama. Uh, nah, jadi di tengah jalan itu kan pasti roti boy perlu analisis ulang dong, karena tiba-tiba muncul pesaing baru. Nah, menurut kalian ini roti boy ini uh, pas nganalisis industrinya yang secara baru itu dia pakai model analisis yang apa sih? Terus dari analisis itu kenapa dia tetap masih bisa tetap gak gulung tikar loh gitu, walaupun pesaingnya itu udah lebih banyak outletnya daripada punya dia yang ada di Indonesia. Lebih seperti itu. Jelas nggak Jelas. pertanyaannya?
Oke, izin jawab. Jadi kalau misalnya kita gunakan analisis ya, mungkin ini kita bisa gunain analisis Porter Five Forces karena ini jatuhnya kayak ancaman pendatang baru kan. Jadi yang tadinya mereka udah datang duluan nih ke Indonesia terus tiba-tiba ada roti O. Nah, kalau misalnya dilihat tadi sempat research sedikit di Google, benar kata dia, kalau misalnya cari di Google tuh lebih banyak roti O dibanding roti boy. Dan dari roti O sendiri, dia kayak ngasih banyak inovasi-inovasi baru. Kayak dia ngasih, apa sih, kayak minuman-minuman kopi, pastry, terus juga, kalau nggak salah, terakhir kali itu yang viral, menunya mereka yang es krim ya. Jadi kayak roti ditambahin es krim. Nah, kenapa kita menggunakan Porter Five Forces? Karena Porter Five Forces ini lebih ke analisis tentang gimana caranya bisnis kita dapat berkompetisi. Nah, ini perlu diperhatikan lagi dari tim Roti Boy-nya juga. Apakah sebenarnya mereka masih mau mempertahankan bisnis mereka di Indonesia? Maksudnya, karena ketika melakukan analisis, mereka bisa ngeliat nih, oh iya kita sudah punya newcomers, kita punya apa sih namanya, punya pesaing baru nih dari roti O. Terus bisa dilihat kan nih produknya apa aja, oh sama nih, hampir sama nih sama kita. Terus mereka udah ngasih inovasi apa aja kayak gitu kan. Dan gimana target marketnya mereka di Indonesia. Tapi kalau misalnya ternyata dari pihak si apa namanya, dari pihak roti boy-nya tidak mau melanjutkan, maksudnya kayak menurut menurut kami eh, bisnis ini udah kurang worth it untuk ditaruh di Indonesia karena apa sih namanya, kompetitornya udah lebih gede gitu kan. Jadi kita lanjut di fokus di negara lain aja lah kayak gitu. Nah, itu bisa menjadikan salah satu faktor yang bikin roti boy juga rungkat dari Indonesia gitu dan naikin apa pamornya dari roti O karena roti O kan terus berkembang nih, mereka terus bikin apa sih namanya, bikin inovasi-inovasi baru dari roti mereka. Terus juga kalau ini balik lagi mungkin ke SEOT kali ya, karena kalau ini kan udah balik lagi ke selera dari masing-masing customer, apakah apa namanya, rasanya dari roti O lebih dapat dinikmati dibandingkan roti boy kayak gitu deh ya. Apakah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai presentasinya dan tanya jawab. Ini Juli mau nambahin Bu soal jawabannya Dea. Oke, baik, silakan. Ibu, mohon maaf, izin masuk sepertinya dari, oh enggak, udah jadi, udah bisa Juli. Baik, saya ingin menambahkan daripada pertanyaannya Dea. Untuk kami, karena roti O itu termasuk daripada industri F&B, khususnya di bidang roti kopi. Nah, Roti Boy juga lebih dulu yang mau lapori spesifikasi roti kopi, yang mana sehingga identitas brand Roti Boy itu sudah cukup
tertanam jelas di benak konsumen. Sedangkan kenapa roti O bisa naik cepat? Karena mereka sudah punya eh, pesaing yaitu Roti Boy sendiri. Jadi mereka sudah melakukan analisis persaingannya tersebut. Itu saja sih yang bisa saya tambahkan. Berarti roti O ini ngikutin caranya roti boy gitu ya kan ya? Eh, kurang lebih iya deh ya, karena yang mempelopori dulu itu roti boy, baru disusul dengan roti O yang dari Indonesia. Karena kan tadi udah dibilang kalau misal roti boy itu impor ya, asalnya itu dari Malaysia. Jadi ya copy paste gitulah sejenis itu. Apakah Oke, sudah menjawab dia? sudah amat menjawab. Terima kasih kelompok 2. Oke, terima kasih Dea, Arum, Yeni, dan juga Akna atas pertanyaannya dan juga teman-teman kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi terkait analisis industri dalam analisis bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya dan diskusinya. Mohon maaf teman-teman semua kalau untuk perkuliahan hari ini tadi sudah dibuka oleh Yeni mungkin ya, apa namanya, dan kita kuliahnya online gitu ya, karena mohon maaf saya berhalangan untuk ke kampus dan untuk ada catatan untuk kelompok 2 ya dalam presentasinya. Untuk di studi kasus nih teman-teman, kan di studi kasusnya itu teman-teman membahas Netflix ya. Nah, dibahas Netflix. Nah, kalau bisa itu teman-teman kaitkan dengan pembahasan yang sudah teman-teman tadi sampaikan di presentasi. Kan ada yang Porter, kemudian apa nih? Porter Force ya, kan apa model analisis industrinya. Jadi untuk teman-teman berlaku ya untuk teman-teman semua ketika teman-teman bercerita tentang studi kasus itu teman-teman kaitkan dengan topiknya. Kalau yang pertemuan sebelumnya itu kan yang Uniqlo ya. Uniqlo kemudian kelompok 1 itu mengaitkan dengan SWOT. Nah, cuman kekurangan yang kelompok 1 juga yang kita bahas secara kelompok tuh yang ada komponen-komponen dalam bisnis analisis. Nah, jadi baiknya itu dikaitkan dengan materi presentasi teman-teman. Jadi teman-teman ini apa namanya, memahami gitu, oh dalam analisis industri tadi contohnya misalkan yang Porter, nah itu dikaitkan dengan si kasusnya Netflix gitu. Kalau bisa jangan SWOT lagi, karena kan minggu lalu sudah dibahas oleh kelompok 1 ya mengenai SWOT seperti itu. Nah ini juga untuk kelompok lainnya, kalau bisa ya studi kasus itu kalian kaitkan dengan di topik kalian, jadi nggak melenceng lagi gitu. Jadi bisa ada pembahasan tentang ABC, nah berarti di studi kasusnya itu kalian kaitkan dengan si ABC-nya ini, apakah A ini ada, B ini ada, dan C ini ada. Seperti itu. Jadi mungkin kalau di presentasinya lebih banyak di studi kasus aja kali ya, karena kan studi kasusnya itu penjelasan dari materi yang teman-teman sampaikan sebelumnya. Gitu. Gitu ya untuk kelompok 2 dan teman-teman semua. Eh, lalu apa lagi ya? Untuk kelompok 2 juga nanti hasil diskusinya tadi yang tanya jawab itu dilampirkan di grup ya dalam bentuk PDF kan kalau yang kelompok 1 kemarin di berupa chat WA gitu ya. Kalau di untuk kelompok 2 dan seterusnya nanti dalam bentuk PDF gitu ya untuk hasil diskusi yang berupa tanya jawab seperti itu. Kemudian untuk perkuliahan minggu depan ya teman-teman. Perkuliahan minggu depan mungkin kita akan melakukan online lagi ya. Karena minggu depan kan masih masuk sebelum kita libur panjang ya. Ya, tanggal 25 kan ya. Tanggal 25. Tanggal 25 kita kuliahnya online, nanti masuk lagi tanggal 8 April ya. Tanggal 8 April ya. Itu. Kemudian ini saya mau share sebentar ya.
Jadi saya akan meng-share presensi untuk kehadiran hari ini, yang mana di dalam presensi tersebut terdapat beberapa review pertanyaan ya terkait pertemuan minggu lalu dan pertemuan hari ini, materinya yang tidak jauh dari yang teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 sampaikan, dengan batas pengerjaannya itu sampai jam 10.20. Nah, apakah bisa di-scan nih teman-teman? Bisa Bu, bisa. Silakan coba teman-teman akses terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak dapat men-scan atau linknya nggak bisa dibuka gitu? Ibu maaf mau bertanya Bu, ini untuk kelompoknya kelompok saya atau kelompoknya 2 Bu? Ini berlaku untuk semua mahasiswa ya? Teman-teman sudah bisa scan semua? Mungkin kalau misalkan sudah bisa semua, mungkin saya tutup aja ya, apa namanya, kelas hari ini dan saya persilakan teman-teman kerjakan dengan batas waktu sampai jam 10.20 ya, gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Baik, Bu. Belum ada, Bu. Ya, sudah bisa scan semua kan ya? Kalau misalnya sudah bisa, ini izin saya tutup, nanti saya persilakan teman-teman untuk mengerjakannya, seperti itu. Gimana? Yang lain? Setuju, Bu. Ya, karena ini saya anggap sebagai kehadiran ya, kan saya hari ini tidak memanggil satu-satu, tapi saya mempersilakan teman-teman untuk mengisi link tersebut dan juga menjawab beberapa soal. Seperti itu ya. Nanti untuk catatan yang tadi untuk kelompok 2 itu mungkin bisa direvisi ya materinya dan nanti Yeni untuk apa namanya, recording Zoom-nya nanti bisa di-share ke saya ya. Baik Ibu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mungkin insya Allah minggu depan akan lebih total lagi untuk presentasinya dan pembahasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu.